Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Dr. Indra Kertati, MSI, selaku dosen pengampu pelayanan publik, rekan-rekan mahasiswa Magister Administrasi Publik yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ika Deudi Suhardiasa, mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan memaparkan makalah dengan topik inovasi pelayanan publik, di mana judul makalah saya adalah peningkatan kepuasan masyarakat dengan sosialisasi hasil inovasi pada sektor pelayanan kesehatan. Latar belakang saya memilih judul ini merupakan pengalaman pribadi, di mana pada saat saya mendatangi rumah sakit atau fasilitas kesehatan umum lainnya, saya merasakan sistem antrean yang dilaksanakan kurang begitu efektif, di mana saya merasa menunggu terlalu lama sehingga waktu tersita dan tidak dapat melaksanakan kegiatan lainnya hanya untuk menunggu antrean itu saja. Berkaitan dengan pengalaman pribadi saya tadi, mungkin rekan-rekan mahasiswa lainnya juga sudah ataupun pernah mengalami hal itu. Kita lanjut ke pendahuluan. Penyelenggara pelayanan publik yang baik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar hak-hak sipil setiap warganya. Berkaitan dengan kondisi yang saya sampaikan tadi, di mana banyak keluhan oleh pasien yang diakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan antrean, ditambah lagi kekhawatiran tentang penyebaran COVID-19 menimbulkan ide tentang bagaimana jika seorang pasien itu tetap dapat melaksanakan pendaftaran ataupun mengetahui urutan antreannya hanya dari rumah, cukup dari rumah saja, dengan melihat aplikasi di layar handphone sehingga tidak takut akan terlewat dan waktu yang digunakan dapat lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembahasan dalam makalah ini, saya menggunakan 3 teori sebagai acuan, di mana salah satunya adalah pelayanan publik, kemudian kepuasan masyarakat, dan yang terakhir adalah inovasi pelayanan publik itu sendiri. Baik, kita masuk ke teori yang pertama, tentang pelayanan publik. Apa sih pelayanan publik itu? Saya yakin rekan-rekan mahasiswa lebih mengerti dan lebih paham tentang ini. Saya di sini hanya membahas sedikit saja tentang pengertian pelayanan publik dari literatur yang saya baca. Menurut pasal 1 nomor 25 Undang-Undang tahun 2019 adalah suatu kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga, negara, dan penduduk atas jasa, barang, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dari keputusan Menpan, saya memperoleh pengertian pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara layanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan, penerimaan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan beberapa literatur di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa pelayanan publik adalah suatu proses untuk pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara, dalam hal ini pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pelayanan kesehatan. Selanjutnya, teori yang kedua kita masuk adalah kepuasan masyarakat, di mana dalam pengukurannya yang dipakai adalah indeks kepuasan masyarakat yang merupakan indikator yang wajib digunakan menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, di mana indeks kepuasan itu merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan, di mana indeks kepuasan masyarakat itu memiliki 14 indikator.
Beberapa di antaranya adalah prosedur, persyaratan, kejelasan, kedisiplinan tugas, tanggung jawab petugas, dan lain sebagainya. Kemudian teori yang ketiga adalah inovasi pelayanan publik. Pada makalah kali ini kita bahas apa sih inovasi pelayanan publik itu. Inovasi itu adalah gagasan baru di mana dalam hal ini pelayanan publik adalah suatu terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan ide orisinil maupun adaptasi atau modifikasi yang dapat meningkatkan hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dari pengertian inovasi pelayanan publik tadi, pada makalah ini saya mengambil tentang adaptasi ataupun modifikasi yang dapat kita tingkatkan untuk memperbaiki pelayanan yang dilaksanakan. Karena saya melihat selama ini beberapa rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan umum sudah melaksanakan inovasi-inovasi yang cukup baik sehingga mampu meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri. Di mana dalam pelayanan publik ini membutuhkan suatu proses yang memerlukan inisiatif, yaitu kemitraan dalam penyampaian layanan publik. Yang kedua adalah penggunaan teknologi informasi untuk komunikasi dalam pelayanan publik. Dan yang ketiga adalah pengadaan atau pembentukan lembaga layanan yang secara jelas meningkatkan efektivitas layanan baik kesehatan, pendidikan, hukum, dan keamanan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Ada 3 hal yang saya bahas pada makalah kali ini. Yang pertama adalah pelaksanaan pelayanan publik yang sudah dilaksanakan. Yang kedua adalah tingkat kepuasan masyarakat. Dan yang ketiga adalah perubahan apa yang dapat kita laksanakan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat itu. Yang pertama adalah pelaksanaan pelayanan publik saat ini yang sudah dilaksanakan. Yang kedua adalah bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi yang sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah perubahan apa yang bisa dilakukan atau penambahan apa yang bisa kita laksanakan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat itu sendiri. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu inovasi yang sudah dilaksanakan selama ini. Dalam hal ini saya mengambil 3 contoh inovasi yang menurut saya cukup baik yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah penerapan puskesmas 5G, 5G, yaitu yang pertama adalah nggak ribet, yang kedua adalah nggak antri, yang ketiga adalah gesit, yang keempat adalah gratis, dan yang kelima adalah go cashless. Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana sih pelaksanaan puskesmas 5G itu, lihat video berikut ini. Selamat sore Bapak. Kok masih ramai Mbak? Ini masih bisa menerima pasien? Oh masih bisa Bapak. Sekarang Puskesmas seluruh kota Semarang buka pelayanan sampai jam 5 sore. Silakan ambil nomor pendaftaran. Oh iya, kasih ya Mbak. Ini ngantrinya masih lama nggak sih? Pasiennya juga masih ramai banget. Tenang Ibu, sistem pelayanan di Puskesmas Kota Semarang saat ini menggunakan paperless. Jadi satu pasien saja dilayani hanya dalam 5 menit. Kemudian Ibu silakan untuk menunggu di ruang tunggu yang sudah kami sediakan hingga perawat kami memanggil nomor antrian Ibu. Terima kasih. Mbak, gimana sih? Kok ini orang baru datang langsung masuk aja nggak ngantri? Ini loh Mbak di sebelah saya juga baru datang. Saya udah nunggu dari tadi loh. Baik, mereka menggunakan sistem pendaftarannya melalui pustaka Ibu. Pustaka apa sih? Jadi pustaka itu adalah Puskesmas Tanpa Antrian Kota Semarang Ibu. Itu untuk via pendaftarannya melalui online, bisa melakukan via WhatsApp atau melakukan download via Play Store seperti ini. Oke, terima kasih. Itu video tentang Puskesmas 5G. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah program yang sudah dilaksanakan oleh RSUD Margono Purwokerto, yaitu yang dinamakan program Tele Apik, yang merupakan akronim dari Teyeng Deleng Antrean Pendaftaran Lan Poliklinik.
Sama seperti tadi, untuk dapat mengetahui secara lebih jelas, berikut saya tampilkan video tentang teleapik itu. Silakan. Itu nggak usah nunggu depan poli, kita tinggal ke kantin, bisa lihat di teleapik. Kalau udah nomornya mendekati, kita tinggal ke poli dan bisa cepet langsung ketemu dokter. Semenjak ada aplikasi teleapik ini, pelayanan dokternya tuh jadi lebih cepat, lebih pagi. Jadi kami sebagai pasien pun menunggu tidak terlalu lama. Dari video yang kita saksikan tadi, program teleapik ini memungkinkan pasien untuk mengetahui urutan antreannya walaupun tidak berada di ruang tunggu, sehingga tidak takut akan dilewati oleh pasien lainnya. Kemudian kita menuju ke program ketiga yang dinamakan Gencang Aron, di mana program ini dilaksanakan di daerah Jawa Timur. Gencang Aron ini adalah inovasi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Blambangan di Kabupaten Banyuwangi, di mana memungkinkan pasien untuk mendapatkan pengantaran obat dengan aplikasi ojek online. Menurut pendapat saya, untuk Gencang Aron ini sangat baik, di mana pasien tidak usah lagi menunggu di tempat antrean obat, karena nantinya obatnya akan diantarkan ke rumah secara langsung oleh ojek online. Untuk lebih jelasnya bagaimana sih prosesnya, kita saksikan video berikut ini. Singkatannya ini gugus antisipasi cegah antrian panjang dengan antar obat ke rumah pasien. Dari sajian 3 video di atas, saya rasa rekan-rekan mahasiswa sekalian dapat menyimpulkan bahwa pemerintah selama ini sudah melaksanakan berbagai inovasi yang kalau saya katakan sudah sangat baik, di mana kita melihat dari meningkatnya grafik kepuasan masyarakat. Bisa dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat yang semakin meningkat. Indikasinya apa? Di sini dilihat dari video dan hasil laporan survei kepuasan masyarakat Rumah Sakit Margono Purwokerto tahun 2019. Dari tahun 2017 sampai 2019 ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tingkat kepuasan masyarakat. Kemudian indikasi lain yang dapat kita lihat adalah adanya pengakuan dari keluarga pasien tentang pelaksanaan program Gencang Aron ini, di mana mereka merasa sangat-sangat terbantu dengan tanpa menunggu di tempat pengantrian obat. Sekarang pertanyaannya adalah perbaikan atau hal-hal apa yang dapat kita tingkatkan dari berbagai inovasi yang sudah dijelaskan di atas. Berpedoman pada Permenpan nomor 30 tahun 2014 tentang inovasi pelayanan publik, ada 4. Yang pertama adalah mendorong pembangunan inovasi pelayanan publik. Yang kedua, mendorong pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik. Yang ketiga, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Dan yang keempat adalah meningkatkan kepuasan masyarakat. Mari kita masuk ke pembahasan yang terakhir, di mana hal-hal apa saja sih yang bisa kita tingkatkan. Ini merupakan, kalau menurut saya, bukan inovasi, hanya penambahan, adaptasi ataupun modifikasi sehingga lebih maksimal lagi dalam pengaplikasiannya. Di antaranya adalah adanya
fitur tambahan tentang estimasi waktu tunggu. Bila melihat aplikasi Teleapik tadi memang sudah terdapat nomor antrean dan total antrean, sehingga bila dikalkulasikan secara manual, kita sebenarnya sudah tahu estimasi waktu tunggu berapa lama kita akan mendapatkan pelayanan. Tapi bila dilengkapi dengan fitur estimasi kalkulasi secara online, penambahan fitur ini akan sangat membantu pasien di mana mereka dapat mengatur waktu kedatangan mereka, kapan mereka harus berangkat dari rumah, kapan mereka harus berada di ruang tunggu, sehingga tidak takut dilewati oleh pasien lainnya. Kemudian penambahan yang kedua adalah adanya pemberitahuan melalui notifikasi online ataupun SMS. Adanya pemberitahuan antrian melalui notifikasi online atau SMS. Pada saat menunggu antrian, tentu pasien tidak akan selalu melihat urutan antrian itu sendiri, sehingga penambahan fitur notifikasi akan sangat membantu, baik secara online maupun SMS. Kenapa harus menggunakan SMS? Karena menurut saya tidak semua pasien menggunakan HP berbasis smartphone. Jadi SMS ini akan sangat membantu mereka untuk mengetahui, oh ternyata antrian saya sudah akan sampai, sehingga tidak terlewati oleh pasien lainnya. Hal ini sebenarnya sudah pernah dikembangkan oleh Sukma Bahrul Aziz dan kawan-kawan dengan judul Perancangan dan Implementasi Aplikasi Sistem Antrian untuk Pasien pada Dokter Umum berbasis Android dan SMS Gateway pada tahun 2015. Tapi menurut saya pelaksanaannya belum maksimal. Kemudian yang ketiga adalah penerapan sistem yang sama pada antrian penebusan obat. Maksudnya seperti apa? Penerapan sistem antrian yang sama pada antrian penebusan obat, di mana kita ketahui bersama-sama biasanya sistem antrian online hanya pada tempat pendaftaran awal saja, sedangkan setelah pasien menerima perawatan atau pelayanan kesehatan kemudian beralih ke poli pengambilan obat, di sana sistem antriannya hanya dilaksanakan secara manual. Sebagai contoh, pasien hanya membawa daftar resep dan mengumpulkannya sambil menunggu tanpa tahu kapan dan berapa lama mereka harus menunggu. Apalagi yang menggunakan obat racik yang membutuhkan waktu lebih lama untuk pembuatannya. Alangkah lebih baik jika sistem antrian pada pengambilan obat juga dilaksanakan secara online, sehingga kita bisa memantau apakah obat kita sudah selesai, apakah belum, sehingga waktu yang digunakan akan lebih efektif dan efisien. Berdasarkan dari pembahasan yang dibahas di atas, saya dapat menarik kesimpulan inovasi pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh beberapa rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan selama ini patut kita apresiasi atau patut kita dukung, di mana hal tersebut mampu meningkatkan kepuasan masyarakat dan merubah pandangan masyarakat tentang sistem pelayanan kesehatan yang berbelit-belit dan kurang efisien menjadi lebih tertata dan lebih efektif, sehingga ini akan menjadi nilai tambah atau nilai jual pelayanan kesehatan sektor pemerintah dapat bersaing dengan sektor swasta. Dari kesimpulan tadi ada 4 saran yang akan saya sampaikan. Yang pertama, agar program-program yang baik di atas dapat digunakan atau disosialisasikan pada seluruh rumah sakit atau fasilitas kesehatan umum, sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap pasien. Yang kedua, peningkatan beberapa fitur yang sudah dibahas tadi dapat dimanfaatkan oleh pasien lebih maksimal. Yang tiga, lebih sering diadakannya sosialisasi sehingga masyarakat bisa lebih memahami tentang penerapan aplikasi yang diluncurkan, terutama pada masyarakat menengah ke bawah yang agak
kurang mengenal tentang teknologi dan informasi. Yang terakhir, diharapkan dapat diterapkannya program Gencang Aron secara massal, di mana program itu merupakan wujud dari kerjasama yang sangat baik antara sektor pemerintah dan sektor swasta dalam peningkatan pelayanan publik. Demikianlah pemaparan makalah saya kali ini. Semoga memberikan dampak untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, di mana hal ini dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Saya sangat menyadari dalam penulisan maupun pemaparan ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik, saran, membangun akan sangat membantu untuk perbaikan penulisan maupun pemaparan saya selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.